Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Sehat-sehat ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Perkenalkan, saya Ibu Iva Nurul Zakia, PPL, mahasiswa dari UIN Wali Songo Semarang. Sebelum masuk pada pembelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang BTA, yaitu baca tulis Al-Quran, Quran Surah Al-Fajr, dan juga tanda baca wakaf. Nah, ada yang sudah hafal Quran Surah Al-Fajr itu? Nah, sebelumnya mari kita simak video berikutnya. Surah Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wal fajr, Demi fajar walayalin ashr, dan malam yang 10, wasyaf'i wal watr, dan yang genap dan yang ganjil, wallaili idza yasr, dan malam bila berlalu. hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang berakal. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, Irama dzatil imad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. wa thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad, Dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah, wa fir'auna dzil autad, dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak tentara yang banyak, alladzina taghaw fil bilad, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri, fa aktharu fiha al-fasad, lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu. fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, apabila Tuhannya mengujinya, lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Kalla bal la tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin.
dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. وتأكلون التراث أكلا لما Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang batil. وتحبون المال حبا جما Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا Jangan berbuat demikian apabila bumi digoncangkan berturut-turut. وجاء ربك والملك صفا صفا Dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. يقول يا ليتني قدمت لحياتي Dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد Maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksanya, ولا يوثق وثاقه أحد dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. يا أيتها النفس المطمئنة Hai jiwa yang tenang, ارجعي إلى ربك راضية مرضية kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. فادخلي في عبادي Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku. وادخلي جنتي Masuklah ke dalam syurgaku. Nah, kemudian ada tanda baca wakof. Wakof sendiri mempunyai arti yaitu berhenti. Sedangkan menurut istilah, wakof mempunyai arti menghentikan bacaan sejenak pada akhir kalimat atau pertengahan kalimat ketika membaca Al-Quran. Nah, kemudian ada jenis-jenis wakof. Yang pertama ada wakof tam, yaitu wakof yang sempurna. Wakof yang dibaca dengan sempurna tanpa melakukan pemotongan di tengah-tengah bacaan, serta tidak mempengaruhi arti dari kalimat itu, karena tidak berhubungan dengan arti sebelumnya dan juga selanjutnya. Nah, yang kedua ada wakof kaf atau wakof yang memadai, yaitu wakof yang dibaca dengan sempurna tanpa melakukan pemotongan di tengah-tengah bacaan, tetapi artinya masih berhubungan dengan kalimat sebelumnya atau kalimat setelahnya. Yang ketiga ada wakof hasan atau wakof yang baik, yaitu mewakafkan suatu kalimat yang tidak mengaruhi arti, namun kalimat tersebut masih berhubungan dengan kalimat selanjutnya atau kalimat sebelumnya. Nah, yang terakhir ada wakof qobi, yaitu wakof buruk. Mewakafkan di tengah-tengah kalimat dengan membaca tidak sempurna, sehingga dapat memengaruhi atau merusak makna dengan kalimat yang lain. Nah, wakof ini harus dihindari ya. Nah, selanjutnya ada tanda-tanda wakof. Apa saja sih tanda-tanda wakof itu? Nah, bisa dilihat di layar. Yang pertama tandanya itu ada huruf mim. Huruf mim itu namanya wakof lazim, yaitu diharuskan untuk berhenti. Nah, kemudian yang kedua itu ada huruf to, namanya wakof mutlak. Nah, ini juga diharuskan untuk
berhenti pada wakaf tersebut. Kemudian yang ketiga ada huruf jim, namanya wakaf jaiz, boleh berhenti atau meneruskan bacaan, ya terserah. Yang keempat ada huruf shod dan lam, yaitu namanya wakaf waslu ulah. Lebih baik untuk melanjutkan bacaan selanjutnya, tapi kalau berhenti tidak apa-apa, tapi lebih baik melanjutkan bacaannya. Terus yang kelima ada huruf lam alif, yaitu wakaf la wakaf, artinya dilarang untuk berhenti kecuali pada akhir kalimat. Lalu yang selanjutnya ada huruf qaf lam, namanya wakaf wakfu ulah. Wakaf wakfu ulah ini lebih baik berhenti daripada dilanjutkan, kebalikannya dengan yang tadi ya. Selanjutnya ada huruf shod, yaitu wakaf murakhos, yaitu diperbolehkan untuk berhenti karena tidak kuat nafasnya. Kemudian tanda-tanda yang berikutnya ada huruf qaf, yaitu wakaf qobih, diutamakan untuk dilanjutkan. Kemudian ada wakaf saktah, yaitu ada tulisannya sin, kaf, ta, dan ha, itu diharuskan untuk berhenti sejenak dan menahan nafas, kemudian melanjutkan kalimat seterusnya atau bacaan seterusnya. Nah, tanda yang terakhir ada titik 3 ini. Titik 3. Nah, ini namanya wakaf mu'annaqah, yaitu berhenti pada salah satu kalimat antara titik 3 itu ya. Boleh yang sebelumnya atau yang setelahnya. Kemudian ada tanda baca wakaf pada Quran surah Al-Fajr ayat 16-20 ya, bisa dilihat. Nah, yang pertama itu ada tanda lam alif. Ayo, apa tadi namanya wakaf yang bertanda lam alif itu? Benar, namanya lam wakaf. Nah, ini bisa dilihat pada kalimatnya, tanda wakaf ini berada di tengah-tengah kalimat ya, bukan di akhir. Nah, selanjutnya ada itu huruf jim. Huruf jim apa namanya wakafnya? Ya benar, jaiz. Nah, ini berada di akhir kalimat ya, pada ayat ke-16. Kemudian di akhir kalimat lagi nih ada huruf lam alif. Nah, lam alif apa tadi ayo? Benar, lam wakaf. Nah, ini berada di akhir kalimat. Kemudian seterusnya lam wakaf ada di akhir kalimat juga. Kemudian yang terakhir pada ayat ke-20 hurufnya apa itu? To. Ya, benar. Wakaf mutlak. Berada di akhir kalimat juga. Sekian pembelajaran dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah mau mendengarkan dan memahami atau mempelajarinya. Apabila ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.